Inilah jahatnya orang yang bernama Joko Widodo. Kenapa jahat? Dia membiarkan anak bangsa terpecah belah, mendebatkan apakah ijazahnya asli atau palsu. Makasih, Bung Refli. Silakan lanjut, Bung Rifai, silakan. Ini pengacara raja konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Udah. Oke. Udah. Kita sengaja kumpul di sini setelah tadi bertemu dengan tokoh idola kita. Jadi saya mau tanya perasaannya Mas Roy dulu ya. Jadi Mas Roy kan dalam beberapa hari terakhir ini, bahkan pekan terakhir ini, bahkan bulan terakhir ini ditantang. Saya tunggu Mas Roy, ya kan? Pertama Mas Roy, kedua Roy Suryo, ya kan? Nah, apa perasaan Mas Roy setelah bertemu dengan Mr. Rismon Sianipar dan diajak adu data digital forensik? Silakan Mas Roy. Iya, baik. Terima kasih Mas Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini betul kata Aiman tadi. Sudah pindah hari. Jadi ini dimulai jam 1:30 udah. Selamat pagi. Pagi. Jadi kalau selamat pagi itu adalah kita mengawali dengan cerah. Dan tadi alhamdulillah saya kira nggak perlu diulangi Mas Refli bahwa ketika di acara rakyat bersuara tadi memang ada yang sejak awal tuh niatnya memang sudah tidak bagus. Ya, dari hari-hari kemarin di kanalnya bahkan di depan Polda Metro ketika dia menggunakan kacamata hitam, ya saya akan telanjangin. Saya akan gitu terus saja. Dan tadi saya ini benar berkata apa adanya. Ketika kami masih di lobi bawah, ya itu lewat pengacaranya. Yang pengacaranya tadi sempat ya agak lucu-lucuan dikit lah dengan Mas Refli tadi ya. Itu saya tanya, gitu, nyambut dengan akrabnya ke saya. Ya, jadi saya tetap apresiasi ya, meskipun ramai dengan Mas Refli tadi, saya juga agak sebel juga dia. Kenapain sih ramai kayak gitu? Ya, tapi dia tetap bagus. Nah, si Dokter Rismon Sianipar ini ya, katanya dia minta disebut begitu, nggak mau disebut Omon. Ya, katanya punya nama. Lah udah, kalau punya nama tak sebut Dokter nya itu ya. Nah itu lewat itu belum sudah langsung bilang, Pak Roy, kenapa saya disebut pengkhianat? Gitu. Saya bilang, lah memang pengkhianat gimana? Ya gitu. Jadi artinya udah akhirnya ketawa saya tadi. Nah, jadi saya tadi memang awalnya dia nerangin macam-macam, bla sambil bilang nggak ada penelitiannya itu 49 halaman bla bla. Saya awalnya adalah hanya sampaikan ini aja. Nah, sekaligus saya ucapkan terima kasih ya untuk Taufik Bilfaqih ya yang telah bahannya itu kemudian mempermudah dengan sangat enak ya gitu. Jadi artinya tadi apa yang disampaikan, apa yang dia tulis dalam buku ini itu kemudian tadi langsung kita gunakan. Kenapa? Ya, saya sudah mendapatkan green light juga ya dari teman yang Anda kirimi data. Iya, silakan. Jadi tadi saya bilang teriak maling ini ya. Udah jelas nih, nggak usah perpanjang lagi. Tadi Bang Aiman juga udah langsung ketawa tadi ketika lihat tulisan ini. Dan saya juga berterima kasih sama iNews ditampilkan yang berwarna yang gede banget itu. Jadi udah langsung membuka perbincangan. Dan kenapa saya bilang ini? Apapun yang diterangkan teman-teman semua ya, tidak akan bernilai apa-apa kalau orang itu sudah kehilangan integritasnya, sudah kehilangan kejujurannya. Jadi apa yang Rismon lakukan itu adalah sesuatu yang tidak berguna lagi. Karena saya memulai dengan identitas dia. Saya tadi mulai dengan identitas dia. Dan saya fair aja, identitas saya juga saya pasang kok tadi. Sama, dan ini tidak merupakan pelanggaran undang-undang data pribadi. Tadi berusaha, itu pelanggaran undang-undang data pribadi. Saya tanya, apa? Ada konsekuensi hukumnya? Saya tanya, itu undang-undang nomor berapa? Nggak hafal dia. Saya terangkan tadi, itu undang-undang nomor 27 tahun 2024. Kebetulan saya ikut membuat Pak. Saya bilang, udah selesai udah. Dan ini sudah saya hilangkan yang data pribadinya, nicknya udah hilangkan. Disinilah namanya disebut masih dokter. Nah, disitulah kemudian kita buat. Orang itu harus jujur, kalau memang dokter ya bilang dokter, enggak. Ternyata simpel saja. Ijazahnya itu
ternyata memang beda banget dengan ijazah Yamaguchi. Di sini ada penjelasannya. Misalnya apa? Ijazah asli Jepang itu security paper ya, ada watermarknya, kemudian stamp dan bla 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 bla. Ijazah dia nggak ada. Dan yang paling menarik kan katanya ijazahnya tahun 2006 ya. Nah ternyata seorang yang disebut-sebut itu adalah rektornya atau presiden university itu, Hiroshi Kato itu sudah pensiun pada saat tanggal di ijazah itu. Hiroshi Kato itu pensiun sampai 15 Mei 2006. Ijazah dia itu akhir 2006. Dari situ saja sudah salah. Ibaratnya saya kuliah di UGM, rektornya misalnya adalah Pak Adnan ya, tapi di situ ditulis rektornya adalah Pak Tauku Yakob yang sudah lama tidak jadi rektor lagi. Jadi dari situ saja sudah fail. Apalagi kemudian kita bongkar ya, banyak penelitiannya yang juga tertolak ya. Ini jelas banget nih, patentnya tertolak. Nih patentnya tertolak udah jelas. Dan yang paling fatal adalah banyak tadi datanya, tapi silahkan nonton YouTube-nya Rakyat Bersuara aja ya gitu. Tapi yang jelas apa? Ada email ya, electronic mail jawaban dari Yamaguchi University yang menunjukkan bahwa nama respon hasil Lansianipar itu tidak ada. Ini clear banget nih emailnya ya. Jadi ini tidak ada emailnya. Dan kemudian patentnya ditolak, nama di PT Dikti nggak ada, dan banyak lagi. Jadi intinya apa? Tadi benar-benar endgame ya, endgame. Respon endgame, benar-benar endgame kayak kaos salah satu teman di sini ya. Itu dia benar endgame dan dia nggak bisa jawab apa-apa. Jadi malah cuman lihat aja gestur duduknya. Kalau teman-teman lihat di acara Rakyat Bersuara ya rekamannya, udah benar-benar, dan dia hanya bisa bilang kalau maki-maki yang nggak jelas. Ya udah senyumnya aja. Jadi saya juga tadi terima kasih pada teman-teman semua, luar biasa para narasumber yang hadir ya. Ada Pak Gafur Sangaji yang luar biasa, ini kamus hukum berjalan ya. Iya, dan itu sangat kaya di Abdul Gafur Sangaji channel ya, official ya, channel baru tapi luar biasa. Iya, langsung subscribernya langsung 4.000-an lebih, hampir 5.000. Iya, top ya. Terus juga tadi ada Bapak kita ya, Pak Komjen Purnawirawan Ugroseno. Wah, ini luar biasa juga. Iya. Jadi beliau juga punya channel baru ya. Namanya Tadi Berata Channel, dan juga Mas Refli. Kita terima kasih banget Mas Refli ini datang karena beliau tanggung jawab. Beliau tahu di depan itu ada prinsipalnya, yaitu saya ya, yang lagi mau diajar, tapi ternyata Mas Refli senang karena saya nggak jadi diajar Rismon, malah justru mengajar Rismon ya. Dan beliau malah waduh sempat agak gesek-gesekan sedikit nih sama Jamada Girisang tadi ya gitu. Ada itu dipotong sebelum dipotong break ketika iNews tadi. Jadi sekali lagi teman-teman, Udah beredar di mana-mana. lah emang udah beredar lah ya. Jadi sekali lagi adalah terima kasih tadi untuk semua dukungannya teman-teman semua ya. Dan juga acara tadi sempat memergokin 2 orang ya. Yang pertama adalah si betina itu ya, yang ngerekam pakai handphone, dan padahal udah dia jelas dari awal diumumkan oleh Iman nggak boleh ada yang merekam. Dia merekam ya. Sayangnya nggak dikeluarkan. Harusnya dikeluarkan, kalau janjinya awal dikeluarkan tapi nggak keluar. Nah yang satu lagi ada orang yang udah nggak usah diomongin lah siapa namanya, ini tambah ngetop dia ya. Yang jelas silakan tonton di Rakyat Bersuara ya, bulat-bulat. Dan nanti jangan itu nanti fisik ya, argumentum ad hominem. Nah nggak usah lah dia mengatakan dia bentuknya kayak apa ya, karena nggak ada bentuknya ya, jadi nggak usah dikatakan bentuk. Yang dia dikeluarin, jawabannya cari siapa yang dikeluarin. Tapi bukan yang ibu-ibu ya. Tadi kita juga sedih banget Bu Mary terpaksa karena membela teman-teman ya. Bu Mary tadi teriak keras, akhirnya harus di-kick sama Mas Aiman ya. Kira-kira itu Pak. Jadi pokoknya seru, rame, dan alhamdulillah acara berlangsung dengan meriah ya. Jadi benar-benar endgame respon semalam ini. Itu Mas ya. Ada satu yang diklaim responnya adalah dia mau ngajak debat ilmiah katanya. Bawa iPad dia. Kalau ini iPad-nya baru tadi. ya iPad bawa, tapi dia bilang laptop. Oh laptop ya. Kalau mau ilmiah bawa laptop katanya.
Tapi Anda apakah merasa bahwa yang disampaikannya itu adalah sesuatu yang surprise yang membuat dia bersadar setelah mengatakan hal yang sebaliknya selama ini, atau sebenarnya ya itu biasa-biasa aja? Bagaimana? Ya, itulah. Jadi satu ya, dia kalau ini sih masih agak salah tipis nggak apa-apa. Ya, iPad dikatakan laptop. Tapi yang paling lucu yang dulu dia bilang pakai speaker ya. Mon, ini tuh mikrofon, bukan speaker ya. Speaker itu alat untuk mengeluarkan suara. Speak. Ngerti bahasa Inggris nggak? Speak itu bicara atau keluar atau suara. Ya, speaker untuk mengeluarkan suara. Kalau ini namanya mikrofon, ya gitu. Jadi untuk mikro, malah di awalnya dia kecil, untuk kemudian menangkap suara. Itu aja beda banget, aja nggak bisa bedain. Gitu kok, digital forensik, ya. Palsu lagi jasanya. Jadi harus susah. Jadi dia mau mengeluarkan dengan penelitian baru. Konyol. Saya tadi cukup kayak pakai cermin aja, Mas. Jadi hanya 5 hari sebelum dia mengajukan RJ, dia tuh masih nge-tweet ya bahwa legalisasi ijazah Jokowi itu bermasalah. Dari situ kan udah jelas pemikiran orang ini gimana sih, gitu loh. Artinya kalau dikatakan seperti tokoh itu kayak Mr. Hyde dan Dr. Jekyll, ya. Jadi ada kepribadian ganda di satu pemikiran. Jadi dia harusnya itu adalah tidak juga mengeluarkan yang beda-beda gitu. Nah ini contohnya, gitu. Wapres Gibran tak lulus SMA. Ini ditulis masih pada tanggal 19 Desember, 20 Desember, hentikan dinasti rakus Jokowi. Siapa yang berpolitik? Ini kata-kata di tempatnya dia, di tempatnya Omon ya. Rismon. Oh, kok Omon nanti saya marah-marah. Dokter Rismon Hasiolan Sianipar ya, itu namanya. Jokowi Dodo sarjana muda. Itulah. Jadi ini Mas, jadi dia kayak lupa apa ya, sejarah atau lupa, saya nggak ngatakan lupa ingatan nanti repot. Lupa, kalau itu jelas lupa kacang dengan kulitnya ya. Masa dengan para mantan lawyernya Mas Jagun kata-kata kayak nggak kenal. Waduh, padahal parah banget ya, parah banget. Jadi lupa dengan Sentana. Pokoknya itu ya. Kenapa teman-teman mengatakan pengkhianat? Saya harus bilang ini benar. Pengkhianat itu dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mengkhianati rekan-rekan. Artinya keluar dari itu dan kemudian menyerang balik. Ya, itu jelas betul pengkhianat. Tidak punya satu, dia mengumbar data yang harusnya itu kesepakatan pribadi antara dia, Dr. Tifa dan saya. Itu udah jahat. Yang kedua, dia menceritakan dengan tidak benar ketika ada peristiwa di rumah makan. Kebetulan rumah makannya namanya Asa. Ya, kebetulan itu di daerah Menteng. Ya, saya, Mas Gafur Sangaji, kemudian ada Pak Abraham Samad itu. Apa yang diceritakan itu tidak seperti itu sama sekali, tapi dia membalik itu seolah-olah dia tuh orang-orang pada minta maaf ke dia. Dia sendiri yang kemudian waktu itu memang dia sedikit agak enggak sepakat dengan Bang Aka, tapi bukan seperti itu caranya gitu loh. Jadi orang ini kok kayaknya kok benar-benar ya malin kundang lah gitu. Nggak punya rasa terima kasih, penghormatan. Itu Mas. Gitu. Ntar Pak Ugro nggak bicara-bicara nanti. Ya, gitu. Pak Ugro diundang sebagai mantan apa? Mantan Wakapolri. Tapi yang jelas Pak Ugro tentu punya perspektif sendiri. Pertemuan dengan Rismon setelah menjadi termul, the new termul gitu. Bagaimana Pak Rismon, Pak Ugro melihat layar Rismon ini? Karena tentu dari sisi ilmiah objektif sebagai mantan polisi, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih masih bisa bergabung berbicara di sini. Jadi dalam acara rakyat bersuara tadi malam sampai tengah malam sampai pagi hari selama 2 hari. Ya. Perdana. Saya memberikan kesimpulan atau berani menjamin bahwa laporan polisi atau 4 laporan polisi berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah
yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan, ya, itu suatu perkara yang sangat-sangat tidak mungkin akan maju ke pengadilan. Ya, ya, itu dasarnya cukup banyak bagi saya. Yang pertama adalah pasal 1 KUHP yang lama dan KUHP baru, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023, ya. Kemudian pasal 30, 13, pasal 361 huruf A, pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 hukum acara pidana yang baru, ya, berkaitan dengan masalah restoratif justice, ya. Jadi restoratif justice yang diajukan oleh Pak Egy Sujana, Damai Lubis dan Rismon yang terakhir, itu dasar undang-undangnya sangat bertentangan satu dengan yang lain. Walaupun itu dinyatakan kombinasi, tapi itu sangat bertentangan. Kenapa? Karena restoratif justice itu diatur di hukum acara pidana Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Di KUHP yang lama itu tidak diatur. Mereka pihak penyidik dengan para pemohon restoratif justice menggunakan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penyidikan tindak pidana berkaitan dengan restoratif justice, ya. Jadi saya yakin rekan jaksa penuntut umum akan sulit meneliti berkas perkara yang akan diajukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dengan laporan polisi Pak Jokowi dan kawan-kawan sebanyak 4 laporan polisi. Jadi mudah-mudahan restoratif justice yang dilakukan oleh Pak Egy Sujana, Damai Lubis dan Rismon ini itu seharusnya berdasarkan pasal 79 sampai dengan 84 hukum acara pidana baru. Setelah ada permohonan restoratif justice, kemudian dilakukan kesepakatan dan waktunya hanya 7 hari. Setelah dilakukan kesepakatan, disepakati bersama di kantor polisi, disaksikan oleh para pelapor dan terlapor, para penyidik dan penyelidik juga, dan harusnya juga didampingi oleh para penasihat hukum, ditandatangani bersama. Kemudian pihak pelapor atau para pelapor wajib mencabut laporan polisi apabila setuju dengan kesepakatan tersebut. Nah, jadi yang dicabut seharusnya laporan polisinya, peristiwanya yang dilaporkan, bukan dicabut orangnya satu persatu seperti mencabut uban, ya. Berarti semua yang terlapor di situ tidak lagi dapat dikatakan sebagai tersangka, semuanya sudah selesai. Jadi termasuk wajib lapor, cekal, semua ini dibatalkan. Nah, setelah diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan, kemudian dalam tempo maksimal 3 hari harus dimintakan penetapan kepada pengadilan. Dan itu juga diberikan tembusan ke pihak jaksa penuntut umum. Ya, jadi 10 hari setelah RJ yang dilakukan oleh Pak Egy Sujana dan Damai Lubis saat itu seharusnya sudah menyelesaikan semua perkara yang berkaitan 4 laporan polisi. Ya, jadi tidak bisa lagi akan dirubah baik surat perintah penyidikan, ya kan? Kemudian laporan baru mungkin akan dibikin kembali, dan waktu penyerahan berkas perkara setelah diteliti oleh jaksa kan harusnya 14 hari dan waktunya sudah lebih dari 14 hari. Jadi ini juga kendala. Ya sudah, kalau nggak salah 2 bulan lebih, ya. Ya, itu sudah menyalahi aturan hukum acara pidana yang ada. Yang kedua, saya juga terima kasih karena Pak Rismon sudah menyatakan yang tadinya menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Berapa persen? 11.000 triliun palsu. Tato dalam tempo 5 hari, ya, sudah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Dan saya menitipkan pada Pak Rismon, tolong ucapan Pak Rismon yang menyinggung perasaan Polri, anggota Polri, yang berkaitan dengan Pak Kapolri waktu itu, Pak Jenderal Tito Karnavian, juga di Krimum Polda Metro Jaya waktu itu Pak Krisnamurti,
dan ada rekan satu dari lapor ya Pak Muhammad Nur Al-Azhar, Kombes waktu itu ya. Segera saya sarankan, saya minta dengan hormat dicabut pernyataan tersebut ya. Karena saya yakin Pak Rismon juga merasa bahwa penelitian atau riset yang dilakukan berkaitan dengan Pak Jenderal Tito tadi, kemudian juga Jenderal Krisnamukti dan mungkin Jenderal Pak Muhammad Nur Al-Azhar itu salah penelitiannya ya. Mudah-mudahan kita saya dan beberapa anggota Polri baik yang masih aktif ataupun sudah pensiun ya bisa memaafkan Pak Rismon, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan harapan baru bahwa masyarakat nanti ke depan akan lebih cinta kepada Polri setelah statement pernyataan Pak Rismon dicabut berkaitan dengan kasus Jessica Wongso yang berkaitan kopi sianida yang mengait kepada pejabat-pejabat Polri yang saya sebutkan tadi. Terima kasih atas perhatian dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bang Refli, Mas Roy, Pak Ugro, dan rekan-rekan YouTuber. Rakyat bersuara malam ini adalah rakyat bersuara yang paling fenomenal. Sebelum-sebelumnya, Rismon setiap tampil di rakyat bersuara selalu menjadi macan panggung. Tetapi hari ini, Rismon tersungkur. Mungkin Mas Roy, Rismon pulang nyesal juga tuh. Pada saat hadir di rakyat bersuara hari ini, dia tidak menyangka bahwa serangan-serangan yang selama ini dia tuduh tidak punya hasil penelitian, dia tuduh kontribusinya sedikit dalam buku Jokowi White Papers, tidak punya hasil penelitian apa-apa, ternyata hari ini KO. Rismon benar-benar hari ini KO dan ditonton oleh seluruh Indonesia. Disinilah di rakyat panggung bersuara ini, di panggung rakyat bersuara ini adalah uji kompetensi yang sebenar-benarnya, uji integritas, ya. Dan Rismon hari ini sama sekali tidak punya integritas. Karena serangan Mas Roy, ternyata dia tidak sangka bahwa sebelum dia datang ke rakyat bersuara, Mas Roy, mungkin dia pikir dia akan menguasai panggung. Dia pikir hari ini dia akan menyerang Mas Roy. Kata-katanya, dia mau menelanjangi. Betul. Di balik akademinya dia selalu bilang, saya tantang. Di Polda juga begitu, saya tantang Mas Roy. Ayo kita buka-buka data penelitian. Ternyata hari ini Mas Roy datang dengan senjata mematikan. Bagaimana seorang peneliti yang luar biasa dia akui itu, tapi ternyata ijazahnya palsu. Udah dijawab sama Mas Roy. Kasihan lagi makan bakmi Bang. karena gini, itu hasil presentasinya Mas Roy. Saya cuma minjam apa yang disampaikan Mas Roy. Dan hari ini semua orang akhirnya meragukan bahwa Rismon telah melakukan penelitian. Rismon mengubah hasil penelitian, ternyata saya juga baru tahu Mas Roy 5 hari. Masya Allah. Itu peneliti apa itu Mas Roy? Pernah ada nggak sih peneliti di dunia ini yang bisa mengubah dalam 5 hari gitu? Dan toleransi untuk berubah, ya, itu error toleransi itu maksimal hanya 3-8%. Margin errornya. Setelah itu berarti abal-abal. Ya sudahlah, Rismon, ikutin saja nasihatnya Bang Hotman Paris, Pak Hotman Paris. Pulang saja ke Baligi Academy, minta maaflah ke Baligi, mohon maaf. Pulang saja ke Baligi, minta maaf sama apa? Ketua Marga Sianipar. Tahu nggak dia siapa Ketua Marga Sianipar? Kalau saya tahu siapa Ketua Marga saya. Iya, dia nggak tahu Ketua Marga Sianipar, saya rasa nggak pernah ke pesta adat mungkin. Dan Rismon tidak mampu mempertanggungjawabkan dan meyakinkan publik bahwa ijazah Pak Jokowi itu sudah asli. Gagal Rismon hari ini. Mungkin kesimpulan saya adalah bukan Gibran endgame, Rismon endgame, dan yang bikin gamenya Rismon adalah dia sendiri dan dipukul istilahnya apa ya? Uppercut oleh Mas Roy dan dia tersungkung di panggung rakyat bersuara.
dengan sarung tinju yang dipinjami oleh Mas Gafur. Ya. Oh iya, bentar Bang, biar kita gantian kursi dulu bentar. Boleh. Kasihan pada mindah-mindahin. Jangan ngomong soal kumpul sama kebo ya. Oh, kalau soal kebo yang dia sebut di Rakyat Bersuara tadi saya nggak kenal. Mungkin dia harus kenalkan kebonya siapa yang dia kumpul-kumpulin itu. Ya, itu kalau soal itu. Nah, tapi saya mau bicara soal ISBN, Pak. Jadi ISBN-nya buku Gibran Endgame ini diurus oleh Arif Iksan. ISBN itu adalah International Serial Book Number. Oh, kalau pernah di Inggris beda ya. Bahasa Inggrisnya ya. Oke, jadi Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA ini ISBN-nya adalah 97863473784040 yang lama loh, cetakan pertama. Jadi jangan bawa-bawa cetakan kedua. Cetakan kedua itu saya nggak masuk hitungan. Tetapi setelah saya cek di Perpustakaan Nasional, ISBN itu adalah milik buku yang berjudul Konten Kreatif versus Jurnalis yang diterbitkan oleh Lembaga Kajian Komunikasi dan Sosial Lekas, penerbit yang sama, dan penulisnya adalah Profesor Dr. Darajat Wibawa MSI CMBC. Oh, jadi Profesor Dr. Derajat, bagaimana ini? Kok ISBN buku Anda dipakai-pakai sih? Saya nggak tahu apa-apa loh. Saya sebagai manajemen buku Gibran Endgame juga sama tertipunya dengan Profesor Derajat. Dan bersama dengan pembeli-pembeli lainnya yang semuanya merasa tertipu karena Mas Arif Iksan ini sembarangan nulis ISBN ya. Jadi tolong daripada Anda melaporkan saya, mending Anda siapkan diri. Siapa tahu ada yang melaporkan soal ISBN palsu ini supaya Anda siap-siap. Ya, apa alasan Anda menaruh sebuah ISBN palsu? Apakah Anda tidak mengecek? Itu kelalaian Anda kalau tidak mengecek. Jangan salahkan percetakan sekali lagi ya. Iya, nyalain percetakan tuh nggak bener itu ya. Oke, itu aja sih Pak kalau dari saya. Oke. Ya. Saya ngantuk betul. Ya, saudara sekalian, saya tambahkan sedikit ya. Memang kalau kita lihat, kita harus bedakan dua dimensi. Dimensi pertama adalah pilihan tentu ya, pilihan prinsipal untuk berdamai atau tidak berdamai. Tapi yang kedua ada circumstance, ada environment di sekitarnya yang juga harus dia hormati. Dalam hal misalnya memilih jalur restoratif justice kepada Jokowi, terlepas itu sah atau tidak sah, ya tentu itu adalah pilihan pribadi yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi di dalam kasus Rismon ini, ketika dia belok dan kemudian dijadikan senjata untuk menyerang teman-temannya sebelumnya, itu menurut saya sangat tidak fair. Karena dalam pergaulan sebelumnya tentu dia banyak mengetahui informasi-informasi yang tidak diperuntukkan untuk publik. Tapi karena kemudian dia bergaul dengan kita, dia mengetahui dengan sendirinya. Ibarat suami istri, kalau misalnya dia bercerai dan kemudian semua kejelekan suami atau istri diceritakan, itu tidak fair. Sampai ukuran celana dalam dibilang misalnya kan. Sehingga menurut saya ini nasihat saya buat Rismon ya. Kalau Anda mau membela Jokowi, belalah soal isu keaslian atau ketidakaslian ijazah. Cukup berhenti di situ saja. Tidak usah menyebar kemana-mana soal royalti lah, ya kan? Soal macam-macam lah dan lain sebagainya. Karena kalau Anda melakukan itu dan menyerang kami, maka tentu banyak orang yang kemudian tetap ingin mempermasalahkan Anda. Karena posisi Anda kan sebenarnya posisi yang tidak menguntungkan. Anda mengatakan Rismon, Mas Roy, takut dipenjara dan lain sebagainya. Enggak, itu adalah resiko perjuangan karena berjuang di jalan yang lurus. Tapi orang yang kemudian bebas karena bengkok, ya mungkin untuk sementara waktu dia senang. Tapi untuk jangka panjang tentu orang akan mengingat dia sebagai seorang pengkhianat. Orang ya mengingatnya ya sebagai seorang pengkhianat. Jadi pengkhianat itu adalah orang yang keluar dari garis, ya, orang yang keluar dari kelompok. Mungkin bagi kelompok yang Anda datang yang dulu musuh Anda dianggap pahlawan, orang yang baru sadar. Tetapi
bagi kebanyakan orang yang penting the silent majority, yang mungkin Anda akan dianggap pengkhianat, pencari keuntungan, penyusup dan lain sebagainya. Nah, itu konsekuensi dari tindakan Anda sendiri, dan itu bukan tindakan Anda di wilayah privat, tapi tindakan Anda di wilayah publik. Ya, meminta RJ ketika kita sedang membuktikan prinsip good governance dan clean government terhadap pemerintahan ini, transparansi terhadap ijazah, dan Anda kemudian berkompromi untuk itu, maka itulah yang kemudian membuat Anda nilainya menjadi jauh merosot dibandingkan respon sebelum tanggal 11 Maret. Dan respon setelah tanggal 11 Maret, respon yang sudah tidak lagi cerdas. Respon yang diragukan ijazah S3-nya, S2-nya juga Dr. Eng dan Emeng. Dan respon yang sudah kita lihat tidak genuine lagi ya. Kita rindu sih sebenarnya respon sebelum 11 Maret. Cerdas banget tuh. Cerdas banget, blak-blakan. Tetapi respon yang sekarang, respon yang seperti di setel, yang tidak mengatakan sesuatu berdasarkan kehendaknya sendiri, tetapi berani bilang, oh iya itu memang waktu itu saya bohong, gitu gimana? apalagi begitu. Jadi kalau kita menunjukkan sebuah fenomena, ada nggak peneliti yang kemudian bisa berbalik arah 180 derajat? Nggak ada. Apalagi 5 hari kemudiannya masih nulis dan masih berkeyakinan pendapat bahwa ijazah Jokowi itu palsu, tapi kemudian minta restoratif justice karena sudah sadar dengan keasliannya. Kan restoratif justice-nya memang tanggal 3 Maret, tapi mungkin jangan-jangan dia mengaku sadarnya tanggal 1 Maret. Berarti perbedaannya cuma 3 hari aja. Nah, itu ya. Silakan Pak Ugro dulu closing statement nggak sekalian? Ya, Pak Ugro dulu, silakan Pak. Habis itu saya Terima kasih. Jadi kalau saya bisa membayangkan Rismon ini dalam suatu permainan sepak bola, Rismon harusnya belajar dari pemain sepak bola. Ya, dia harus lebih bangga dikeluarkan dari tim dengan kartu merah daripada berpindah ke tim lawan seperti itu. Ya, itu yang harusnya Pak Rismon lakukan. Jadi sekali lagi ya mudah-mudahan Pak Rismon segera sadar, ya kan. Lebih bagus berhenti dari kegiatan bergabung dengan posisi sekarang ini ya, daripada membuat hal-hal yang menyakitkan kawan-kawan lama di mana dia dulu bergabung dengan kita secara bersama-sama. Itu saja pesan saya pada Pak Rismon dalam closing statement malam ini. Terima kasih. Ya, kebetulan ada pertanyaan. Tolong Mas Roy sebutkan sekali lagi siapa-siapa yang berminat tadinya mau ke Pak Yusuf Kalla. Kenapa saya jawab Mas? Karena di situ pertanyaan, jangan-jangan ada Mas Roy juga. Enggak ya. Jadi ada WA dikirimkan tanggal 3 ya, 3 Maret waktu itu kepada Pak Yusuf Kalla ya gitu. 3 Maret Pak 3 apa tadi ya? 3 bukan enggak sampai April Pak. Itu restoratif justice. Oh, Februari, sorry, 3 Februari. Jadi dia belum RJ. Ya, dia pengen ketemu Pak Yusuf Kalla. Tapi ini tadi lempar-lemparan. Inilah termasuk ya. Jadi Arif tuh harus sadar. Tadi kau itu mau di ibaratnya bahasa Jawa tuh mau diumpankan oleh Rismon. Saya nggak tanggung jawab itu. Loh, nggak mungkin Arif tuh nggak konsultasi pada Rismon mau ketemu Yusuf Kalla. Rismon, ingat nggak? Ya, Anda bahkan minta tolong salah satunya kepada Pak Ugro ini ya untuk ketemu tokoh penting partai ya Pak ya, tapi nggak usah disebut ya, ketua umum partai ya. Tapi waktu itu coba Pak Ugro membantunya, sama diginikan juga. Saya nggak setuju, kayak Mission Impossible. Anda kalau ngambil ini segala tanggung jawab, negara tidak melindungi Anda. Sama, tapi ini bukan negara ya, hanya Dr. Eng Rismon Sianipar M.Eng yang kemudian tidak mengakui Arif. Jadi tadi dibuka itu WA-nya. Bunyinya Assalamualaikum Pak Yadi. Yadi ini adalah salah satu yang bantu Pak Yusuf Kalla. Tabe ya, itu tabe. Saya Arif. Insya Allah kami mau silaturahmi dengan Pak JK. Sekalian respon Sianipar mau memberikan buku Gibran Endgame ke Bapak. Ini WA-nya. Ya, itu WA-nya. Di situ ada nama-nama orang. Nah, ini yang menarik. Nama orangnya, insya Allah yang mau silaturahmi 1, Dr. Rismon Hasyiulan Sianipar.
2 Dr. Vivian. Ada 2 dokter loh ini, bagus banget ini. Kemudian satu lagi, ini karena ditulis dan kemudian orangnya nggak ngerti, saya yakin orangnya juga nggak ngerti. Namanya Hardian, nggak ada Hardian itu di timnya Resmond, yang ada Nurdian. Ya, ini bisa salah itu. Tapi ada nama yang ditulis tepat banget, namanya Hana Karistia. Orangnya di depan saya, ketawa, senyum. Ya. Kenapa? Karena rekeningnya yang dipakai, jadi dia tahu cara. Oh, rekeningnya dipakai. Iya. Berarti harus minta itu. Ya, oh iya. Kapan nanti saya tunjukkan ya 3 amplop utuh yang saya terima dari Resmond dan gak saya apa-apain. Bener. Itu tiga belum saya apa-apain. Ya. Isinya oke lah. Mungkin satunya isinya sekitar 1-an. Dan saya kenapa? Terus terang, gak saya apa-apain. Saya waktu itu sempat berpikir, ya Mike ya, ketika saya menerima itu tuh di-shoot, direkam di salah satu kafe di Kemang. Jadi saya berpikir, loh kok ngapain harus di-shooting ya? Nanti pasti ini akan ditagih ini saya gitu loh. Jadi makanya, ya yang nyerahin Mas Mike. Betul, makanya tak simpen sampai sekarang. Bener Mon, masih saya simpen itu 3 itu. Kalau memang mau minta lagi tak kasih lah. Ya, tapi buat surat resmi ke saya. Ya, kami mohon Pak Roy, itu yang dulu pernah saya berikan dengan ikhlas, saya minta lagi. Pak, suratnya selalu Tabik. Seperti ketika Resmond itu mengirimkan voice note kepada salah seorang anggotanya, bukan anggotanya, temennya lah gitu, untuk minta kembalian lagi atau dikembalikan lagi DP kendaraannya. Aduh, ini banget ya, memalukan. Aduh, ya aku nggak ngerti lah, itu urusan internal lah itu. Terwelu ya. Nah, satu lagi dua lagi yang ada di sini adalah Arif dan Hanianti. Jadi nggak ada nama saya ya. Dan saya meskipun memaklumi mungkin karena Pak JK agak mengumumkannya, tapi saya percaya beliau mungkin slip of tongue saja. Saya justru ini saya terus terang. Saya punya nomor handphonenya Pak JK. Saya punya nomor handphonenya Pak Hamid Awaludin. Saya punya nomor handphonenya Pak Husen yang ada. Saya tidak memanfaatkan itu untuk berkomunikasi sampai sekarang. Karena saya tahu itu akan nggak enak posisinya bagi beliau-beliau itu. Maka semenjak ada kasus itu saya nggak terus berusaha deket-deket ke sana-sana orang-orang tuh lebih-lebih nggak. Ya, tapi saya dukung penuh upaya Pak JK untuk melaporkan ya saudara Resmond ya, meskipun itu adalah AI. Tapi nggak apa-apa, harus diteliti supaya apa? Supaya terbongkar siapa pembuat AI-nya. Karena pembuat AI-nya itu bukan tuyul, ada yang buat, bukan juga jin atau bukan juga zombie, ada orangnya. Jadi itu saya kira bincang-bincang malam hari ini di bukan tengah lagi, udah jam 2 lewat 10 menit ya gitu. Jadi luar biasa nih Mas Refli ini padahal udah ngantuk berat ya gitu. Maka tadi rakyat bersuara tadi udah pulang duluan, tapi nggak pulang, ternyata luar biasa nunggu dengan setia kami ini di lantai bawah. Luar biasa. Closing statement Mas Refli sekaligus tutup. Ya, closing statement. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.